Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang bersama saya, Ibu Siti. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Bu Siti harap anak-anak sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap melaksanakan 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi keramaian, dan membatasi mobilitas. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan dan membuat poster cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 3. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk buku mini. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan tepat. Anak-anak, yuk kita perhatikan poster berikut ini. Poster bagian atas ada pabrik, ada mobil yang membuat buminya cemberut anak-anak. Kalau yang bawah di situ banyak pohon, buminya tersenyum. Kenapa sih kita harus melestarikan bumi? Ya, Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, jika pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi dengan sikap bijak, itu dapat menurunkan populasinya. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan akan menjadi langka. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, maka mereka akan menjadi langka. Apalagi jika tumbuhan dan hewan itu termasuk endemik. Apa sih artinya endemik? Endemik artinya tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Padma raksasa, atau kalian sering menyebutnya sebagai Rafflesia arnoldii. Ingat ya, Rafflesia arnoldii apa sih istimewanya? Ya, betul. Dia mengeluarkan aroma busuk untuk mengundang lalat agar mau menyerbuki bunganya. Yang kedua, ini juga langka anak-anak. Namanya bunga cendana. Bunga cendana adalah tumbuhan berkayu yang beraroma wangi. Biasanya sih digunakan untuk membuat parfum dan aromaterapi. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik. Apa sih artinya endemik? Ya, endemik itu tumbuhan dan hewan yang hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat yang lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh tumbuhan yang langka. Yang pertama, Padma raksasa, atau biasa kalian menyebutnya Rafflesia arnoldii. Kemudian yang kedua adalah bunga cendana.
Tahukah kalian, Rafflesia arnoldii atau Padma raksasa membutuhkan waktu 9 bulan hanya untuk tumbuh. Kemudian, masa mekar bunganya hanya 5-7 hari saja anak-anak. Makanya, tumbuhan ini termasuk langka karena sulit untuk berkembang biaknya. Tahukah kalian bagaimana bunga cendana berkembang biak? Kenapa sih sulit dibudidayakan? Ternyata kecambahnya merupakan tumbuhan parasit yang harus menumpang tumbuhan lain. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar tumbuhan langka, sekarang kita juga akan mempelajari hewan endemik. 1. Orangutan. Orangutan ini biasanya hidup di hutan tropis. Yang kedua, gajah Sumatera. Mereka asli Indonesia loh, karena dia termasuk hewan endemik. Nah, sekarang kita akan mempelajari orangutan agar kita bisa melestarikannya. Orangutan merupakan hewan endemik yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Habitatnya ada di hutan tropis. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan karena adanya perubahan fungsi hutan. Sekarang hutan banyak digunakan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembukaan jalan. Namun, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia bekerja sama dengan WWF mengembangkan fungsi habitat asli orangutan dengan cara membuat rencana tata ruang ekosistem agar hutan menjadi habitat orangutan kembali. Nah, untuk penyelamatannya akan ada penangkaran khusus untuk orangutan yang selamat. Di mana sih tempatnya? Tempatnya ada di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Sayangnya orangutan ya. Hewan langka selanjutnya adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan yang endemik di Pulau Sumatera. Habitatnya ada di pohon-pohon lebat dan yang ada sumber airnya. Kenapa sih gajah Sumatera menjadi langka? Ternyata banyak perburuan dan hutan dijadikan pemukiman anak-anak. Upaya konservasinya atau penyelamatannya yaitu dengan membuat pusat konservasi gajah Sumatera yang ada di Waikambas, Lampung, dan Tesonilau, Riau. Tahukah kalian, kita juga dapat turut melestarikan tumbuhan dan hewan di atas. Misalnya, dengan mencari informasi tentang hewan atau tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Kita juga tidak boleh merusak mereka dan habitatnya. Nah, sebagai bentuk kontribusi kita dalam melestarikan hewan dan tumbuhan, yuk kita buat poster dengan memilih satu hewan atau tumbuhan yang perlu dilestarikan. Kemudian, nanti kalian bisa mengajak teman-teman yang lain atau kakak dan adik kelas. Untuk membantu kalian membuat poster, yuk kita belajar kalimat efektif dan kata baku dengan menemukan informasi penting dalam bacaan. Ingatkah kalian dengan adik Simba? Adiknya siapa ya itu ya? Pasti kalian ingat kan kelas 4 ada adik Simba. A. Apa? D. Gimana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? B. Bagaimana? Adik Simba. Kalau kalian ingin menemukan informasi penting, jangan lupa adik Simba ya. Nah,
Jadi kalian sudah mengingat tentang adik Simba. Sekarang kita akan mencari adik Simba di dalam bacaan berikut. Ayo kita membaca, anak-anak. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Paragraf yang kedua. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Paragraf terakhir. Karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Nah, sebelum kita mencari informasi penting tentang bacaan tadi, coba Bu Siti tanya, ada berapa paragraf sih bacaan tadi, anak-anak? Pinter, ada 3 ya. Kira-kira kalau kita buat peta pikiran, judulnya apa ya? Bagus anak-anak, sang saka merah putih. Nah, kalau kalian sudah paham, yuk kita coba membuat peta pikiran. Ingat, yang ada adik Simbanya ya. Yuk kita bahas peta pikiran dari bacaan tadi. Pertama, kita cari dulu judulnya. Judulnya Sang Saka Merah Putih. Kemudian kita buat 6 pertanyaan yang menggunakan adik Simba. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama, apa? Apa sebutan bendera nasional Indonesia? Coba kalian perhatikan paragraf 1. Di sana ada jawabannya, yaitu Sang Saka Merah Putih. Selanjutnya, yang kedua, di mana? Di mana Sang Saka Merah Putih disimpan? Jawabannya ada di paragraf berapa, anak-anak? Ya, paragraf 3, yaitu Museum Nasional. Yang ketiga, kapan? Kapan sang saka terakhir kali berkibar? Jawabannya ada di paragraf 3, yaitu tahun 1969. Kita lanjutkan. Siapa? Siapa yang membuat bendera pusaka? Jawabannya ada di paragraf 2. Oke. Siapa? Yaitu Ibu Fatmawati. Selanjutnya, mengapa? Mengapa sang saka memiliki warna merah dan putih? Jawabannya ada di paragraf 1. Karena merah berarti berani, putih berarti suci. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana sang saka dibuat? Jawabannya ada di paragraf 2. Dengan menggunakan
kain katun Jepang yang berukuran 276 cm kali 200 cm. Nah, sudah jelas kan anak-anak? Bagus. Dalam menulis informasi penting, kita sebaiknya menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Apa hubungan kalimat efektif dan kosakata baku? Ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada POUBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan ketika kalian menulis kalimat efektif, kalian harus menggunakan kata baku. Kata baku dapat ditemukan pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalimat yang efektif adalah kalimat yang menggunakan kata baku. Sang Saka Merah Putih merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Nah, ada sebuah peribahasa yang mengingatkan kita tentang hal itu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, tidak hanya kita lakukan dengan begitu saja anak-anak. Kita harus memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Menurut kalian, apa pentingnya persatuan dan kesatuan ya? Setelah dua sahabat ini berdiskusi, ternyata mereka menemukan bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Dahulu, persatuan dan kesatuan digunakan sebagai alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dan sekarang, persatuan dan kesatuan berfungsi untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Karena dengan persatuan dan kesatuan, maka pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Coba kamu bayangkan, jika banyak pertikaian, banyak peperangan, tidak ada persatuan dan kesatuan, apakah negara kita bisa maju seperti sekarang? Karena begitu pentingnya persatuan dan kesatuan, maka kita harus selalu memupuknya anak-anak agar tumbuh subur. Nah, bagaimana caranya? Ya, benar, dengan cara menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Yang kedua, kalian bisa rajin belajar untuk membangun bangsa. Dan yang ketiga, kalian harus mempererat kerjasama. Anak-anak, kita sudah mengetahui manfaat dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bagaimana kalau sekarang kita buat buklet yuk? Oh, itu loh buku mini. Nah, tentang persatuan dan kesatuan ya. Pasti seru. Oke. Nah, perhatikan dulu cara membuatnya berikut ini. Pertama, siapkan kertas HVS, alat tulis, dan stapler. Kemudian, lipatlah sisi panjang kertas HVS menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian potonglah bagian lipatannya. Selanjutnya, satukan lembaran-lembaran menjadi sebuah buku kecil dengan melekatkan bagian tengahnya menggunakan stapler. Mudah kan? Sekarang kita bahas isi bukletnya yuk. Perhatikan ya. Judul harus bertema persatuan dan kesatuan. Gambarnya juga harus sesuai dong dengan tema.
Kemudian, tulisan dan gambar sebaiknya memuat 4 manfaat persatuan untuk kesejahteraan rakyat dan memuat 4 kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, buat yang menarik dan kreatif ya. Selamat membuat karya. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Ya, tentang tumbuhan dan hewan langka dan cara kita ikut melestarikannya, yaitu dengan membuat poster. Yang kedua, ya, kita bisa mencari informasi penting dan menuliskannya dengan kalimat efektif dengan kata tanya adik Simba. Yang ketiga, kita tahu manfaat dan penerapan persatuan dan kesatuan. Oh iya, kita juga bisa belajar membuat buklet atau buku mini. Banyak ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Sekarang, yuk kita mencoba mengerjakan soal yang bermuatan AKM berikut ini. Dengarkan ya. Di perkotaan, anak-anak dapat mudah bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun, tidak demikian bagi anak-anak yang berada di pedesaan. Simak 3 cuplikan berikut dari buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Teks 1. Hari itu adalah hari yang agak penting. Hari pertama masuk SD. Di ujung bangku-bangku panjang tadi ada sebuah pintu terbuka. Kosen pintu itu miring karena seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah akan roboh. Teks 2. Aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke sekujur tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun, seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkannya pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Teks 3. Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa nun jauh di pinggir laut. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Selain itu, di sana juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera. Daerah Minus nan jauh masuk ke pedalaman Pulau Belitung. Hirata Andrea 2008 Laskar Pelangi, Jakarta Bentang Pustaka. Dalam cerita, tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak. Pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. A. Jendela-jendela sekolah yang mulai rapuh karena rayap. B. Bangunan sekolah yang akan roboh. C. Lapangan sekolah yang berdebu. D. Bangku-bangku di sekolah yang sudah doyong. Coba anak-anak pikirkan sejenak ya. Nanti setelah ini akan kita bahas. Setelah memahami teksnya, sekarang marilah kita analisa jawabannya. Coba kalian tetap simpan yang tadi sudah menjawab ya. Oke. Kita analisa yang pertama. Opsi A ya. Opsi A, pernyataannya tidak ditemukan dalam teks 1, 2, atau 3, sehingga pasti salah. Paham ya?
Kemudian kita masuk ke opsi B. Opsi B, informasi ditemukan di teks 1 pada kalimat seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah akan roboh. Sehingga jawabannya adalah benar. Opsi yang C, informasi tidak ditemukan dalam teks 1, 2, maupun 3, sehingga pasti salah. Dan opsi yang D, informasi ditemukan di teks 1, tetapi kurang tepat, karena di sana yang doyong bukan bangku, melainkan seluruh bangunan, sehingga jawaban D juga kurang tepat. Jadi dapat disimpulkan jawaban yang benar adalah B. Selamat ya yang sudah berhasil menjawab dengan benar. Yang belum, kalian bisa mempelajari cara mencari informasi penting lagi ya. Demikian materi yang dapat Siti sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terakhir, Bu Siti ingatkan anak-anak, jangan lupa untuk selalu melindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan cara memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan vaksinasi COVID-19. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.